masa pandemi ini sebetulnya di satu sisi memang membuat kita menjadi tertekan, stres kan ya, ayah bunda semua. Yang tertekan stres ternyata bukan hanya orang tua ya, Mbak Ria ya, dan ternyata anak-anak juga itu bisa mengalami stres ya. Kenapa? Karena anak kan lagi tumbuh kembang. Apalagi di masa anak-anak yang rasa keponya, rasa ingin tahunya itu tinggi banget ya. Dia biasa mungkin Sabtu Minggu bermain keluar atau berapa, terutama anak yang sudah toddler ya, sudah usia usia sekolah gitu, tiba-tiba sama orang tuanya, kamu nggak boleh main ke sekolah lagi, nggak boleh masuk ke playgroup. Nah itu mau nggak mau akan membawa rasa tidak nyaman kepada anak itu sendiri. Nah ya oleh karena itu di tengah suasana ini sebetulnya saat orang tua tepat ya Mbak Ria dan semua ayah bunda yang menyimak, waktu yang tepat untuk memberikan stimulasi, edukasi atau bermain pada anak-anaknya. Kenapa? Karena itu waktu interaksinya kan banyak tuh Mbak Ria ya. Biasanya mungkin papahnya jam 7 sudah berangkat, namanya apalagi papa mamanya yang kerjanya yang sama-sama berkarir di luar kan. Nah, itu interaksi pada saat ini sebetulnya momen yang tepat Mbak Ria. Hanya kita harus tahu kapan kita mengajak simulasinya ya. Kapan, kemudian jenis permainannya seperti apa. Karena anak usia 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun beda-beda permainannya. Nah, itu yang penting apa istilahnya oleh mom and dad, nah ya mom and dad, ayah bunda, papa mama yang harus dapat memilih kapan bermainnya, jenisnya apa gitu, Mbak Ria. Itu mungkin sebagai prolognya. Oke, nah ini rata-rata sih dok dari pertanyaan yang masuk, mereka pertanyaannya yang sesuai dengan jenjang usianya, kira-kira apa aja yang dilakukan sama orang tua. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan dari usia yang di bawah 1 tahun, lalu 1 sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau yang 5 tahun itu kegiatannya apa-apa aja ya dok? Oke, nih ya nggak apa-apa nih, saya sambil coba ya kalau di sini bisa presentasi mah enak ya Mbak Ria ya. sulit ya. Jadi saya mulai dulu dari ini ya. Nah, ini ya. Apa sih yang disebut dengan bermain ya? Jadi bermain atau ya istilahnya edukasi di rumah adalah suatu aktivitas ya. Suatu aktivitas yang dipilih secara bebas ya. Artinya dipilih secara bebas ini anak berhak ya. Anak berhak memilih jenis permainannya. Baria ya, ayah bunda. Jadi jangan ketika anak mau bermain bola di rumah, kita larang. Nah, itu akan berpengaruh terhadap anak. Ternyata dia lagi senang, mungkin dia di benaknya lihat pemain bola, terus bilang, papa ini aku mau ngambil bola. Nah, terus mungkin karena orang tuanya takut di rumah, takut bolanya ditendang kena kaca. Nah, itu kita harus hati-hati karena ada suatu laporan ketika anak lagi happy bermain sesuatu, kemudian sama orang tuanya dilarang, nah ini bisa berdampak yang tidak baik. Nah sekarang ternyata ini ada nih ya, bermain itu ternyata bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah itu penting tuh ya. Jadi sama dengan kita orang tua ya Mbak Ria, apalagi di tengah suasana pandemi gini kan tetap kan harus berolahraga minimal 20-30 menit. Nah, itu ternyata dengan bermain anak itu kira-kira mungkin 20-30 menit per hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kemudian apa? Ternyata bisa merangsang otak, kemudian anak bisa lebih cerdas ya. Kemudian juga anak itu bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi dia mungkin tadinya dia bermain outdoor, kemudian sama orang tuanya bermain di dalam rumah. Nah, dia kalau beberapa anak yang bisa cepat adaptasi, dia tidak akan mengeluh. Ya, mungkin kalau ada anaknya yang mengeluh, papa, ayo main di luar yuk, ke halaman, di jalan. Nah, tapi kalau orang tuanya bijak, bisa mencari jenis permainannya, mungkin anak itu akan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, dengan lingkungan di dalam rumah. Nah, ini ada manfaat bermain nih ya. Jadi ada 3 manfaat bermain, yaitu terhadap emosi. Ya, terhadap emosi apa? 1, mengurangi rasa takut pada anak. Kemudian stresnya berkurang, kemudian lekas marahnya berkurang ternyata. Nah, kan tadi yang saya sampaikan di depan, ketika anak biasa masuk setiap hari ke playgroup, kemudian langsung strict ditarik ke rumah, nah mungkin dia jadi
lekas marah, uring-uringan ya. Dia tadinya pagi-pagi berangkat sudah pakai apa biasa berangkat udah rapi, tiba-tiba sama ibunya mau kemana kamu di rumah aja. Nah itu ternyata manfaat bermain di rumah bisa mengurangi apa stres. Kemudian rasa gembira jelas, saya rasa gembira, kemudian ketenangan, kemudian juga menyembuhkan rasa sakit emosional. Itu dari emosi. Sekarang dari fisik. Dari fisik tadi meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian sama ya, jadi meningkatkan kekuatan motorik kasar, motorik halus, juga meningkatkan keseimbangan. Contoh pada anak yang apa usia 12 bulan, nah ya 12 bulan, mungkin pada saat ini kan karena klinik tumbuh kembang kita juga masih belum buka ya Mbak Ria, jadi dok ini gimana nih cara di rumah anak belum bisa berjalan. Nah ternyata dengan bermain di rumah, dengan distimulasi dia cara berjalan, bisa meningkatkan koordinasi kedua tungkai dan juga keseimbangan. Satu lagi, manfaat sosial. Sosialnya ternyata apa? Bisa menumbuhkan rasa empati. Rasa empati itu artinya rasa berbagi. Di rumah mungkin si kecil punya kakaknya. Nah, ya, tolak si kecil usia 2 tahun, kakaknya usia 3 tahun. Nah, di sini orang tua bisa mendidik anak, membimbing anak. Nih, ini ada mainan nih, tapi harus bisa berbagi. Biasanya si kakak yang punya hak kuasanya, tapi karena selama di rumah ini kita harapkan orang tua bijak bahwa mainan ini bisa dibagi oleh adiknya. Jadi itu Mbak Ria, 3 manfaat bisa menjaga emosi perilaku anak, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, fisik, dan yang terakhir menimbulkan emosi sosial antar keluarga atau antar kakak dan adiknya. Itu manfaat dari bermain. Sementara itu Mbak Ria, nah nanti kita masuk ke jenis permainannya lah. Dok. Untuk jenis permainannya itu kira-kira yang sesuai dengan usianya apa ya dok? Soalnya ada beberapa juga yang masih bayi. Yang nanya nih ya. Oke, kita mulai dari ada yang masih punya bayi nggak? Ibu-ibu ada yang masih punya bayi silakan dadah. Mana yang punya bayi silakan dadah. Nih, bayi. Nah, jadi kalau bayi itu mana apa? Bayi itu sebetulnya mungkin bayi 0 sampai 3 bulan ya. Baria itu sebetulnya permainannya orang tuanya yang harus mengajak bermain. Bicara, diajak ngomong ya. Kemudian seperti misalkan dipijat bayi. Nah, ibu-ibu mungkin yang dulu pernah ikut pijat bayi di Limijati bisa tuh diterapkan ya mungkin kepada teman-temannya yang teman-teman ibu yang sudah punya bayi ya, pijat bayi, kemudian bernyanyi. Apalagi ibu-ibu yang senang bernyanyi ya udah nyanyi normal aja, jangan menggunakan bahasa bayi. Nah, ya tahu kan ibu ya bahasa bayi ya. Jadi bahasa bayi itu ya bahasa cadel, normal aja. Normal misalkan Dede atau manggilnya apa? Ada yang manggilnya Koko, Cici, Raja, Ratu, normal aja ya. Jadi 0 sampai 3 bulan diajak bicara, kemudian stimulasinya bisa pijat bayi, kemudian boleh dikasih mainan ya. Ketika usia 2 bulan ya, bayi itu sudah bisa melihat ya, ayah bunda, para mamanya, bayi sudah bisa melihat. Dia sudah bisa melihat tuh muka ibunya, walaupun mungkin belum spesifik. Nah, ketika sudah bisa melihat muka ibunya, boleh dikasih mainan di atas tuh. Jaraknya berapa dok? Jaraknya antara 20 sampai 40 cm. Jangan dekat-dekat ya. Jangan dekat-dekat. Kemudian mainannya yang kita anjurkan pakai pakai gulungan benang yang berwarna merah. Nah, merah begini, tarik sini, tarik sana. Nah, nanti kita harapkan kedua bola matanya dia mengikuti. Nah, mengikuti ya. Jadi kalau ternyata ada satu sisi yang misalkan kita tarik gini, bola matanya harusnya kita tarik ke kanan, ada bola mata yang tidak ikut, nah itu bisa sebagai alat screening. Oh, kenapa ini ya? Anak saya bola matanya ketika dikasih mainan yang menarik, jadi nggak usah pakai senter ibu ya, karena kita tidak menganjurkan kepada orang tua pakai senter. Hati-hati ya, karena takutnya nanti senternya takutnya yang berdaya terang tinggi akhirnya membuat bisa gangguan di mata. Jadi cukup pakai benang aja aman. Atau boleh pakai kubus ya. Nah, itu sebagai alat screening. Kemudian dikatakan di sini kalau di berbagai literatur dibuat cerita, bolehlah. Walaupun kayaknya 0,3 bulan emang anaknya sudah bisa menyimak, dok.
nggak apa-apa, cerita pendek aja ya, cerita pendek, ya sambil ngobrol aja. Misalkan gini, Dede, ini sekarang Mamah lagi mandikan. Nah, ya dimandikan nih yang sekarang yang diusap bagian pipinya. Nah, bagian pipinya, bagian mukanya, bagian tungkainya, bagian kakinya. Nanti si kecil itu dia akan melihat muka ibunya, akan melihat sentuhan ibunya, dan dia akan merasa nyaman. Nah, itu 0 sampai 3 bulan. Jadi jangan dikasih gadget ya ibu-ibu ya. Nah, tuh, ini ya. Soalnya kalau di LIMI Jatim, Mbak Ria, kalau saya perhatikan sebelum masa pandemi gini, ada yang lucu gitu ya. Ketika dokter siapapun yang periksa, nah, dokter yang periksa, ketika mau diimunisasi, nah, jadi tekniknya orang tua itu, dia bawa gadgetnya. Nah, gadget dikasih handphone. Nah, ya bolehlah kalau hanya 1 sampai 2 sampai 25 menit, 1 sampai 5 menit, tapi jangan jangan sampai sejam ya, ibu-ibu ya. Jangan sampai sejam. Nah, itu akhirnya bisa berpengaruh terhadap nanti mungkin jangka panjangnya ke fokus atau ke gangguan bicara. Itu untuk 0 sampai 3 bulan ya. Jadi intinya 0 3 bulan cukup diajak bicara, dipijat bayi atau dikasih mainan yang menarik lah ya. Jangan dikasih gadget ya dari 0 3 bulan. Itu mungkin Mbak yang sampai usia 3 bulan. Ya. Kalau 3 bulan sampai 1 tahun, kira-kira apa yang bisa dilakukan, Dok? Oke, nah ini kalau untuk usia 0 sampai tadi yang sampai 6 bulan, nah sekarang kalau yang tadi yang 0 3 bulan itu bisa dipakainya sampai usia 6 bulan, Mbak Ria ya. Jadi kita masuk ke usia sekarang yang 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan itu, nah ibu-ibu kalau 6 bulan sudah bisa apa kira-kira? Oh ini ada, kalau usia 6 bulan seorang bayi itu harus sudah bisa ketika dia tengkurap, kepalanya harus tegak. Oke ya. Jadi harus tegak. Jadi ketika ditengkurapkan, di saya di sini nggak ada boneka bayinya Mbak Ria ya. Jadi ketika ditengkurapkan, kepalanya harus tegak. Oke ya. Nah, ketika sudah tegak, apa artinya? Bayi itu berarti sudah bisa melihat ke kiri, bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke atas. Nah, ketika sudah tegak, jadi kan intinya gini, tegak, dia tuh sudah kanan kiri, lihat ke atas, jadi sudah bereksplor Mbak Ria, ya. Ketika sudah bereksplor, nah di sini saat yang tepat, nah kita kasih mainan yang lebih menarik lagi apa? Misalkan dia jarinya kan sudah mulai bergerak tuh Mbak Ria ya. Usia 6 bulan, tadi satu, kepala udah tegak, kemudian jarinya sudah membuka. Ya. Ibu-ibu, ayah, bunda, papa, mama nih ya, ketika bayi usia 6 bulan, jarinya belum bisa membuka, masih begini, hati-hati. Nah, ya hati-hati. Kalau ketika misalkan ke dokter ya atau kemana, lihat bayi 6 bulan kok masih begini terus menggenggam, hati-hati. Karena harusnya sudah bisa membuka. Apa artinya ketika bisa membuka? Saat yang tepat kita kasih mainan yang bisa menggenggam. Awalnya itu mungkin seperti ini Mbak Ria. Ini kelihatan mungkin ya. Nah, awalnya ketika menggenggam, bayi masih begini. Nah, dengan kelima jari. Jadi usia 6 bulan boleh ibu-ibu kasih kubus. Kasih kubus, simpan di meja demikian. Nah, jadi ketika 6 bulan kita berharap anak sudah meraih benda. Nah, sudah meraih benda. Jadi ketika ada mainan dia, nah benda. Jadi mungkin masih mungkin gini. Jadi nanti lama-lama ketika usia 6 sampai usia 12 bulan, tadinya menggenggam benda demikian, menjadi begini Mbak Ria. Jadi tadinya banyak, akhirnya bisa menggenggam dengan 2 jari. Nah, ini penting ya. Jadi itu. Jadi ketika 6 sampai usia 12 bulan cukup kasih mainan kubus. Ya, kubus, kemudian boleh dikasih kincringan nggak apa-apa. Jadi kenapa kincringan? Dia untuk lihat ketertarikan. Jadi kalau tadi kubus, untuk satu, merangsang motorik kasarnya, gini dia ngambil, tep. Nah, ini ada usaha ini namanya motorik kasar ibu ya. Jadi ketika bayi menggerakkan tangannya, nah ini mengambil benda ini namanya motorik kasar. Nah, tapi ketika dia memegang ini, motorik halus. Nah, yang ini Mbak Ria ya, koordinasi ini itu bukan hanya melibatkan motorik kasar, tapi melibatkan mata. Jadi dia lihat benda di depan, menarik nih ya. Nah, menarik, dia ambil, bergerak, ambil gini. Nah, kalau ibu-ibu ketemu usia 6 sampai 12 bulan, dikasih mainan di rumah, ya, tapi dia cuek aja. Cuek, dia nggak ada ketertarikan, dikasih boneka, hati-hati.
itu biasanya ada gangguan, mungkin nanti ke depannya ya bisa ke depannya mungkin kalau kalau kita bicara bisa ke arah autis nanti Maria ya. Oke, itu tadi. Kemudian si benda tadi kan ini. Nah, nanti lama-lama ketika usia beranjak ya, usia 9 bulan. Benda tadi kan dipegang satu tangan gini ya, Bapak Ibu ya, nanti dia pindah ke sini. Nah, sudah pindahkan. Jadi kalau usia 9 bulan, ibu-ibu melihat bayinya belum bisa memindahkan benda dari tangan satu ke tangan lainnya, hati-hati. Nah, hati-hati ya. Jadi intinya, tapi dia pun harus kokoh. Jadi jangan sampai usia 9 bulan dia belum bisa menggenggam. Nah, itu harus mungkin perlu di fisioterapi. Kemudian apalagi? Musik, jelas musik. Kemudian musik pun penting, tapi musik tidak boleh bergambar. Jadi jangan kasih TV Mbak Dia ya, para ayah bunda. Jadi jangan nanti oh musik ya udah tonton aja di style musik yang ada videonya itu tidak boleh juga ya. Kemudian satu lagi tadi ya mainan. Jadi mainannya nggak ada yang mahal Mbak Dia, kubus, kencingan, cincin, kemudian satu lagi yang ukuran kismis. Nah, kismis itu apa? Menandakan ketika usia 9 bulan, dia sudah bisa megang kismis, berarti motorik halusnya sudah sempurna. Jadi kalau 9 bulan dia masih belum bisa memegang kismis, hati-hati. Nah ya, kemudian satu lagi yang hampir saya lupa, bicara. Nah, ketika usia 6 bulan, saya lupa tadi Mbak Dea ya, 6 bulan kan tadi sama ibunya dari 0 sampai lahir 3-6 bulan diajak bicara Mbak Ria ya. Nah, ketika usia 6 bulan, bayi belum bisa bersuara, hanya menangis, hati-hati. Jadi kalau usia 6 bulan, ayah bunda, papa, mama, usia 6 bulan, bayinya hanya nangis, hati-hati. Kenapa? Karena kalau usia 6 bulan, kemampuan berbahasanya, bayi harus sudah bisa bilang, mungkin kalau orang Sunda bilang minimal hauk hakeng, atau kuing, atau bilang bababa, dada, tatata. Nah, kalau 6 bulan hanya menangis saja, hati-hati. Itu harus segera dirujuk. Nah, itu mungkin Mbak Ria, permainan usia jadi 6 sampai 12 bulan lah ya. Jadi 6 12 hampir sama tuh, dikasih boneka boleh Dok, boleh boneka boleh ya. Boneka boleh. Apalagi kalau misalkan ibunya sering dandan itu Mbak Ria ya, kayak Mbak Ria sering dandan tuh ya. Itu jadi usia 12 bulan atau si bayi itu suka lihat mamanya, nanti kadang-kadang dia pas lihat cermin mulai itu pegang-pegang kepalanya, pegang-pegang itu pipinya. Nah, itu Bapak jangan dilarang. Jadi kalau seorang bayi usia 12 bulan, dia meniru gerakan papahnya, meniru gerakan mamahnya, jangan dilarang. Kenapa? Karena usia 12 bulan, bayi harus sudah bisa meniru. Ya misalkan seperti anjang-anjangan kan ya, dia lihat mungkin ibunya sering memakai baju ke si bayinya, nanti bayinya punya boneka diselimuti. Nah, seperti demikian Mbak Ria ya. Itu untuk sampai usia 12 bulan hampir sama jenis permainannya Mbak Ria ya. Oke. Terus ada lagi yang ya 2 sampai 2 atau 3 tahun mungkin ya, Dok ya. Oh, yang 2. Oh, komentarnya kita tadi sampai 7, tadi yang saya sampaikan 6 sampai 12 bulan ya. Oh, nah nih, sekarang saya lupa nih, kan sering bertanya kan ya, kalau cara berjalan ya, berjalan Dok, ini anak saya 9 bulan belum bisa berjalan. Nah itu sudah bisa Bapak Ibu kalau misalkan ketemu anak usia 9 bulan, kok Dok ini anaknya 9 bulan sudah bisa berdiri ya, tapi kok masih belum mau untuk belajar berjalan. Nah itu bisa digunakan dengan ini ya, mungkin dengan kursi yang aman ya, dengan kursi yang aman, mungkin kursi plastik ya, kursi plastik yang kalau kita sebut mungkin kursi tukang bakso lah ya, yang berwarna-warni ya, itu bisa, itu sebagai media untuk mendorong. Jadi dia dengan mendorong kedua tangannya, dengan harapan dia ketika usia 9 sampai 12 bulan mulai terbentuk keseimbangan tubuhnya. Jadi dia tidak akan mudah jatuh ketika mendorong kursi tersebut. Nah, itu jadi kan sekarang kita tidak menganjurkan menggunakan baby walker dengan berbagai banyak resikonya. Jadi kita bisa dengan menggunakan kursi plastik yang lebih aman ya. Kemudian itu sampai usia 12 bulan ya.
Kemudian juga ini sama Mbak Ria, satu lagi nih. Satu lagi ini sangat pentingnya untuk melihat namanya fungsi kognisi. Nah, sering kalau saya di tumbuh kembang itu, kalau ini bisa sama orang tua dipraktekkan ya. Jadi ketika 7-12 bulan, itu kan anak kan sudah bisa duduk ya Mbak Ria, duduk tegak tegak demikian, kasih main di depan ya. Ibu kasih mainan di depan, Bu ya. Kemudian anaknya suruh lihat mainannya di depan. Misalkan dia senang mainan warna kubus merah. Kasih lihat dia senang warna merah. Kemudian sama kita dijatuhkan. Nah, dijatuhkan, pas di depannya dijatuhkan. Nah, anak yang normal, yang bagus, dia akan melihat sampai ke bawah. Dia akan melihat, akan menengok ke kiri atau ke kanan, mencari di mana benda yang dijatuhkan tadi. Tapi kalau anak yang dia ketika dijatuhkan bendanya, si anak tersebut akan cuek aja. Nah, itu hati-hati. Mungkin ada masalah dengan biasa dengan kemampuan visual kemampuan visual namanya spatialnya. Jadi kemampuan dia melihat ruangannya. Jadi dia hanya melihat satu benda aja. Ketika ada benda tersebut hilang, dia nggak berusaha mencari. Nah, itu biasanya kita kaitkan dengan fungsi kognisi atau ada bahasa lainnya disebut dengan fungsi eksekutif. Itu mungkin tambahannya Mbak Ria, teknik bermain usia 7-12 bulan. Ya. Jadi nggak ada hal-hal yang harus mainan yang harus diadakan yang tadi saya sebutkan. Jadi yang mainan yang sangat sederhana bisa di rumah. Balok punya kan Ibu ya? Ukuran kubus ya Bapak Ibu ada 2,5 cm kali 2,5 kali 2,5 ukuran kubusnya. Jadi yang aman itu ya. Kemudian ya kalau bola ya standar ya, kemudian kencingan ya itu sampai itu Mbak Ria usia sampai 12 bulan untuk permainannya. Oke, kita lanjut kemana Mbak Ria? Kalau untuk yang usia di atas 12 bulan nih dok, misalnya anaknya udah mulai bisa berjalan atau misalnya usia 2 harus ngapain orang tuanya? Nah, kita masuk ke usia setahun ya. Usia setahun itu anak sebagian besar sudah bisa berjalan ya. Kemudian dia rasa ingin tahunya makin tinggi ya. Dia sudah bisa menunjukkan ya. Dia sudah nunjuk ya. Tadi saya bilang kalau ketika 2 tahun anak belum bisa menunjuk, hati-hati ya. Jadi apa mainannya? Mainannya bisa di ini cangkir. Cangkir Mbak ya. Cangkir itu buat apa dok ya? Cangkir buat untuk melatih motorik halusnya ya. Motorik halusnya kita harapkan dia selama kan pakai dot kan ya. Kalau 0 sampai 12 bulan ya, tapi kita harapkan ketika udah setahun tuh jangan pakai dot lagi. Jadi pakai cangkir, pakai yang ada apa namanya Mbak Ria? Nah, yang ada gagangnya. Itu apa sih maksudnya, Dok? Maksudnya si anak usia 12 bulan kemampuan motoriknya sudah makin bagus. Jadi dia sudah bisa menggenggam cangkir, pegang cangkir tuh. Ambil cangkir, pegang, minum. Nah, ya, atau boleh nggak apa-apa, minum ke boneka-bonekaannya. Jadi itu ya, cangkir, kemudian boleh. Yang ada tombolnya boleh nggak apa-apa, yang ada apa main-mainannya. Cering gitu kan sekarang banyak tuh. Tombol-tombolnya, kemudian apa lagi? Bisa alat masak, boleh. Alat masak tuh sampai usia 2 tahun, alat-alat masak, boneka, mungkin kalau anak cowok boleh mobil-mobilan, ya. Jadi sekalian di sini ketika usia setahun itu sudah dia mulai mengenal namanya identity gender. Tahu nih, aku cowok nih. Nah, dia cewek. Nah, dia tahu ketika mungkin ada yang kembar, ada kembar yang laki perempuan, ayah bunda, sudah bisa tuh dikenalkan. Yang ini dede cowok, ini mainannya, ini dede cewek, ini mainannya. Jadi si kembar itu sudah punya dalam dirinya, oh aku mah ini mainannya sama dengan papa nih. Jadi misalkan sering pukul-pukul palu-palu gitu ya, mainan cowok. Mungkin kalau yang satu lagi yang kembar yang perempuannya dikasih boneka, jadi dia ikut seperti mamahnya ya. Cangkir, boneka, puzzle sudah bisa Mbak Ria. Puzzle-nya bukan yang banyak. Jadi jangan beranggapan puzzle misalkan sampai si anak itu usia setahun dikasih 6 sampai 8 keping, jangan ya. Puzzle-nya gampang aja, puzzle ya.
yang panjang, yang panjang, isinya ada yang bulat, ya, lingkaran, segitiga, segi empat. Cukup itu aja. Jadi nanti ketika usia sampai 1-2 tahun itu, coba dimasukkan yang bulat. Bulat. Nanti dia akan melihat, oh yang lingkaran itu dimasukkan ke yang lingkaran. Kemudian segi empat, masukkan yang segi empat. Nanti lama-lama kita putar. Kita putar si papan tersebut, nanti yang tadi lingkarannya di sebelah kiri, kita putar ke sebelah kanan. Nah, kalau anak yang paham, dia akan, oh tadi kan di lingkaran sini. Jadi karena diputar sama kita, sama orang tua yang tadinya di lingkaran di kiri, pindah ke kanan. Nah itu ada anak yang cepat tanggap mungkin, tapi ada anak yang harus diajarkan. Itu sampai usia 2 tahun ya. Jadi bisa menggunakan balok, cangkir, terus udah dirasa lagi ini motorik halusnya, dikasih krayon Baria ya. Kasih krayon, spidol. Kan banyak tuh orang tua datang, "Dok, rumah saya berantakan." Dicat tuh temboknya kan ya. Itu biasanya fase usia 2 tahun itu udah tuh mulai coret-coret ya. Coret-coret tembok, biarkan aja ya. Biarkan aja, terus kadang-kadang telepon-teleponan. Nah, itu jadi di situ sudah makin mengekspor apa yang ada di rumah. Itu dibiarkan saja. Cuman kita harus arahkan, mungkin kalau rumah kita sudah habis sama lukisan dia, sama grafiti anak-anak, ya kita sediakan papan tulis atau mungkin kertas yang lebih banyak lagi ya. Itu mainan sampai usia 1-2 tahun ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang mahal kan Baria ya, nggak ada kan ya. Selendang, dompet, boneka, mainan, yaitu puzzle. Nanti makin banyak puzzle-nya ketika usia 2-3 tahun naik lagi. Tadinya puzzle-nya hanya 3, mungkin ditambahkan ya. Kemudian, nah sekarang ada yang penting nih Baria nih ya. Yang penting dalam bermain itu ada hal yang penting nih ya. Sebelum saya lupa, nah ini ya, nih. Yang penting adalah orang tua harus memberi contoh, ya. Jadi jangan kesel, jangan cepat bosen. Misalnya yang tadi, yang sering susah itu Mbak Ria ketika usia di 16 sampai 18 bulan. Itu seorang anak harus bisa masukkan, ya. Ini cangkir Mbak Ria ya, kubus. Ya, ini cangkir. Jadi harus masukkan kubus itu. Nah, beberapa anak itu kadang-kadang dia bukan masukin kubus, malah si kubusnya itu dilempar-lempar. Ada cangkir, ada kubus. Ya. Harusnya kan ketika usia 16-18 bulan, anak udah bisa masukin tuh. Masukin ke kubus 1-2. Ini enggak. Ada kubus dilempar-lempar. Nah itu. Satu, orang tua bila mengajak bermain, berikan contoh beberapa kali. Nah, terus senyum. Senyum, jangan cemberut. Lihat momen anak. Nah, ya kapan momen anak? Nah, ini yang sulit momen nih ya. Momennya kapan, Dok? Habis makan, bangun tidur, lihat. Biasanya orang tua lebih tahu sih momennya ya. Biasanya mungkin momennya dia habis makan ceria ya, ceria happy lah pokoknya. Nah, mungkin kalau bayi itu dia banyak celoteh, atau ketika usia 1-2 tahun sudah makin rewel, sudah makin ramai suaranya. Nah, itu momen yang tepat ya. Jadi satu contoh, kemudian nah ketika mencontoh juga harus diharapkan anak melihat ya. Jadi misalkan tadi kubus, anaknya melihat. Nah, kemudian orang tuanya mencontohkan. Satu lagi, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Nah, kemudian yang terakhir, kalau berhasil dipuji. Puji, diberi hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya bisa pelukan, kemudian ya pelukan, kasih sayang, dicium, atau bagaimana caranya. Nah, itu tekniknya, itu teknik salah satu dalam mengajak stimulasi selama di rumah. Kemudian kalau bosan gimana? Nah, kalau bosan boleh ganti yang lainnya. Mungkin tadinya kita bertarget, targetnya hari ini saya mau mengajak anaknya bisa numpuk kubus 6-8 kubus ya. Itu biasanya 6-8 kubus itu di usia 6-18 bulan ya. Nah, ternyata dia baru 2 kubus sudah marah-marah, ya udah nggak apa-apa. Ganti yang lain, misalkan boleh yang tadi kubus nggak mau, kasih pensil aja coba coret-coret. Oke ya, jadi jangan karena anak itu tidak suka kita paksakan. Kemudian tadi jangan dipaksakan atau dimarahi. Kemudian jangan lupa ya,
kita setiap orang tuh harus memberikan reward, yaitu berupa senyuman dan apa senyum, pujian atau apa ya dikasih permen jangan lah ya, apalagi kasih coklat jangan dulu ya, jangan karena apa karena ada pasien akhirnya dikasih coklat, nanti jadi masalah lagi kalau kebanyakan makan coklat gitu ya Mbak Ria. Ada lagi Mbak Ria mungkin yang mau tanyakan dari yang kemarin masuk? Gini, misalnya ada anak yang lebih suka bermain fisik. Jadi anaknya sukanya fisik gitu. Sementara Fisik. orang tua anak mesti seimbang ya, antara lari-larinya iya sambil mana. Nah, itu cowok, anaknya laki apa perempuan yang nggak tahu ya Mbak Ria ya? laki-laki dok. Oke, sebetulnya gini ya, pada dasarnya domain perkembangan itu ada 4 ya Ibu ya, yaitu motorik kasar, motorik halus, bahasa dan sosial. Memang ada ya beberapa anak yang lebih domain di motorik kasarnya ada ya, mungkin dia lebih senang misalkan main bola, kemudian lempar-lempar barang, ya itu nggak apa-apa Bu. Jadi apa kita kembangkan aja. Jadi jangan kita larang ya. Tapi kita amati nih, kita amati ini si kecil, si Dede atau kakak ini dia bagus motorik halusnya. Yang tadi saya sampaikan. Ketika 2 tahun anak ibu senang dia main apa tenang-tenang bola. Coba dikasih krayon, dia bisa nggak megang apa batang pensil, batang itu krayonnya. Ah, ternyata ketika dia tiap memegang batang krayon, dia langsung apa lepas, atau dia ternyata ketika sudah masuk ke playgroup, dia disuruh usia 2 tahun membuat garis lurus, dia nggak sempurna, masih belum bisa garis lurus, hati-hati. Nah, itu suatu tanda ternyata, oh, ini anak saya memang ada di motorik kasarnya, tapi dia ternyata ada masalah di motorik halusnya. Nah, itu kita harus cepat kita koreksi, kita revisi, karena jangan sampai ada namanya disosiasi, Bu. Apa artinya disosiasi? Dia hebat di kemampuan bicaranya atau hebat di kemampuan motorik kasarnya, tapi dia terlambat di motorik halusnya. Banyak di kita di tumbuh kembang ada anak ya, dia pintar menulis ya, berlari, pokoknya pintar menulis ya, apa mewarnai gitu ya. Tapi kemampuan bahasanya dia hanya bisa bahasa planet. Nah, ini jangan sampai demikian. Jadi keempat perkembangan harus sama-sama. Tapi kalau ada anak yang memang lebih dominan di kemampuan bahasanya, tidak apa-apa. Tapi yang ini jangan sampai terlambat. Jadi kita harapkan semuanya average. Jadi namanya itu ya, kita nggak usah lah berharap anak kita menjadi jenius. Yang penting normal sesuai dengan kemampuan yang harus dimilikinya. Begitu Mbak Ria mungkin jawabannya. Ya. Nah dok, kalau misalnya untuk anak yang usia 3-5 nih yang udah cukup besar, kira-kira jenis-jenis apa sih yang bisa dilakukan di nah rumah? kalau sudah usia demikian ya, usia demikian biasanya kita jarang si anak usia dia itu biasanya sudah bereksplor yang lebih Mbak Ria ya. Jadi dia itu sudah mulai bisa ngobrol ya, sudah mulai bisa diskusi, berdebat lah ya, sudah bisa berdebat. Kadang-kadang dia sudah rasa bosannya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan usia di bawahnya. Nah, di sini kalau usia 2 tahun biasanya permainan memang cukup banyak sih ya. Bisa berupa menulis tadi sama menggambar. Jadi kita melihat. Jadi saya sangat senang kalau ada misalkan saya seperti di Limi kemarin ada yang Pasari Anak kalau salah ya, ada lomba menggambar. Nah, itu lomba jadi melukis dengan krayon, dengan apa, itu adalah salah satu bentuk stimulasi atau bermain pada anak usia 3-6 tahun. Jadi lebih dikembangkan ke motorik halusnya, kemudian kadang-kadang itu ada, dok anak saya usia 4 tahun sudah bikin puzzle tuh, bikin yang robotika itu. Nah, itu boleh nggak apa-apa ya. Jadi permainannya kalau saya sebutkan satu persatu adalah tadi krayon, kardus, kemudian puzzle, kemudian Lego Mbak Dia ya, Lego, kemudian bermusik boleh nggak apa-apa. Jadi sudah kadang-kadang banyak tuh ayah ibunya yang seniman di usia 3-6 tahun dimasukkan ke sekolah musik, itu bagus sekali ya. Itu bagus. Jadi kalau usia 3-6 tahun biasanya kita lebih variasi, karena biasanya seorang anak
di antara 3-6 tahun sudah ada tuh kesenangannya tuh, kayaknya anaknya senang musik, senang apa, senang bermain bola, apalagi misalkan ikut, ya boleh lah ikut, misalkan ikut apa namanya, sekolah, apa namanya, sekolah football, apa namanya Mbak Ade, yang futsal Anak. gitu lah ya, futsal boleh nggak apa-apa ya. Jadi kalau usia 3-6 tahun kita lebih 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 variatif jenis permainannya. Jadi apa, tidak tidak melulu yang tadi puzzle. Apalagi misalkan ini kalau di sekolah-sekolah yang apa kayak sekolah alam itu ya ada main terowongan. Jadi seperti kalau di Klinik Tumbuh Kembang namanya ruangan sensori integrasi Mbak Ria itu ya. Ayunan, terus masuk terowongan, mandi bola, apa namanya ini, apa, trampolin ya, trampolin, terus kemudian apa ya, pokoknya semacam mirip dengan ini deh, time zone kid zone itu Mbak Ria, kayak di kid zone itu. Jadi itu usia 3-6 tahun mungkin ya. Oke, bagi Mbak Ria? Kayaknya itu aja sih dok. Ah, Jadi iya, saya rekap gitu dok, sebetulnya kan yang ya namanya boleh. bermain itu kan tujuannya anaknya belajar, tapi yang pasti anaknya harus harus happy kan gitu ya dok ya. Betul, Walaupun betul, kadang harus orang happy. tuanya juga nggak happy Hmm. loh, dok. Betul ya. Harus happy benar ya. Oke. Karena anaknya dipaksa main ini, dipaksa main itu gitu. Sekarang waktunya ngegambar, padahal anaknya nggak Ah, mau ah, ngegambar. betul ya. Oke, jadi Eh, jangan dijadwal anak ya. Biarkan semau anaknya ya. Hmm. Berarti kalau saya simpulkan, Mom and Dad, gimana sih caranya supaya anak kita happy di rumah? Memang orang tua juga biasanya harus happy duluan ya dok ya, nggak boleh stres Betul. juga ya. Iya. Nah, yang kedua anak-anak dibiarkan untuk memilih mainannya. Jadi jangan kita Betul. jadwal mau main apa, tapi Iya. dilihat kira-kira anak itu lagi pengen main apa dan kita ikut main bareng-bareng gitu ya dok. Jangan Betul. ditunjukin. Nah, itu yang tepat. Nah, satu lagi saya sebut ini, kalau bermain, berarti orang tuanya sama-sama floor time di lantai. Jadi jangan Ya, anaknya di lantai, bapaknya di atas gini, ambil itu, ambil itu. Nah, ini jangan ya. Harus sama-sama di lantai gitu ya. Nah, baik. oke. Nah, kalau misalnya yang anak-anak yang udah sekitar 3 sampai 5 tahun itu kalau misalnya ibunya masak udah mulai bisa diajak juga ya dok ya, Boleh. potongin sayur boleh Eh, pakai tangan, tangan gitu. betul. Justru Iya, berarti iya. kalau seorang anak usia sampai 35 tahun, dia belum meniru gerakan orang tuanya, misalkan ingin masak boleh, tapi mungkin jangan dibawa ke dapur, atau carilah alat masak yang plastik, kan banyak ya, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda ya, mom and dad ya. Jadi boleh. Jadi biarkan anak itu meniru apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Jadi balik lagi Mendet, kita harus ikut main sama anak-anak karena biasanya dalam setiap permainan itu terselip edukasinya juga kok ya dok ya, asalkan kita Pasti, benar-benar mau pasti, pasti. mau sama anak. Betul, betul ya. Momen yang tepat sekarang pandemi ini ya, Mbak Ria ya. Iya. Oke ya. Ada minggu pertama masih mau sama anak dok, begitu udah minggu kedua, minggu ketiga udah emosi mamahnya di rumah. Nah, itu dia ya. Jadi jangan sampai ayah bunda menunjukkan emosi di depan anak-anaknya ya, hati-hati ya. Nah, itu yang bahaya ya. Gitu ya. Satu lagi Mbak Ria, ini pengumuman kepada mom and dad, ayah bunda, insya Allah Senin ya, Klinik Tumbuh Kembang sudah mulai buka Mbak Ria. Oh Senin gitu besok. dok. Ya, Klinik Tumbuh Senin Kembang, besok. jadi sudah mulai buka. Mungkin ya kita evaluasi dulu, mungkin untuk konsultasi sementara 1 pasien dulu Mbak Ria ya, kalau konsultasi ya. Tapi kalau untuk fisioterapi mungkin nanti kita tanyakan ke tim fisioterapinya, misalkan untuk terapi bicara, karena pasti ini kasihan nih, udah banyak delay yang tertunda nih Mbak Ria, yang gangguan bicara. Jadi kita, Biasanya terapi terputus karena nah ini itu, gitu dok. betul kan, kita kasihan juga ya, di satu sisi kita juga physical distancing, jangan ke rumah sakit, tapi sisi lain juga kita juga banyak orang tua yang curhat, yang ke WA saya juga, dok ini gimana, si Dede kan harusnya terapi bicara, tapi karena di delay gini bagaimana? Ya memang. Jadi insya Allah sekarang kita sudah mulai kembali buka Klinik Tumbuh Kembangnya ya Mbak Ria ya. Ya baik, nanti Mama Endet yang biasa ke klinik tumbuh kembang Demiati, kita akan bikin pengumuman khusus atau mungkin di kontak khusus oleh petugas kami untuk Oke. meneruskan terapinya. Kita bisa. Iya, sip ya. Oke. Nah, Dokter Otman, terima kasih sekali buat Halo, waktunya. sama-sama Mbak Ria, Sampai sehat semua ya, sehat semua ayah dan bunda, mom and dad. Sampai ketemu lagi ya.
Ya, oke. Terima kasih, Dok. Oke, bye-bye. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Besok kita break dulu, nggak ada. Nanti hari Senin rencananya kita akan bersama Dr. Objin membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan obstetri dan ginekologi. Bye-bye.